Sementara di wilayah suku manusia, Duanmu diremehkan oleh para jenderal lainnya karena hanya Duanmu satu-satunya seorang jenderal wanita yang bahkan pasukan pribadi miliknya hampir 70% juga para wanita yang dianggap tidak pantas bergabung ke dalam peperangan kali ini. Mereka justru membangga-banggakan Gu Chang di sana sebagai jenderal yang sangat layak memimpin peperangan. Di sanalah Duanmu menjadi sangat marah terhadap ucapan mereka dan memilih pergi. Gu Chang segera mengejarnya dan meminta ia untuk tidak marah terhadap ucapan para jenderal di dalam. Hubungan mereka berdua ini sejak dulu memang tidak pernah akur. Bahkan Duanmu tidak pernah mencintainya. Ia menerima perjodohan pertunangan tersebut karena atas perintah dari Tuan Jian, ayah angkatnya saja. Ia bersumpah bagaimanapun caranya, ia akan menjadi pemimpin pasukan dalam peperangan nantinya. Apabila posisinya sebagai jenderal semakin kuat, ia akan memutuskan pertunangannya tersebut. Gu Chang terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Di tempat lain kita diperlihatkan Wen Gu ternyata awalnya seorang pasukan berpangkat rendah. Tidak ada yang tahu kalau ia adalah manusia setengah iblis dan ayahnya seorang raja iblis. Karena posisinya terlalu rendah, ia sering dibuli oleh pasukan lainnya. Sejak dulu, Duanmu selalu datang menolong. Inilah asal muasal Wen Gu sangat menyukai sosok Duanmu. Lalu adegan berpindah memperlihatkan Tuan Jian berniat masuk ke dalam portal kegelapan sebelum menutup. Alasannya masuk ke sana, ia ingin mengubah masa lalu agar bisa mendapatkan status kedewaannya kembali. Hanya dengan begitu, ia bisa menjadi seorang dewa untuk mengubah nasib umat manusia agar jauh lebih baik dan hidup dengan damai. Setelah kembali ke 1000 tahun yang lalu, ia menyamar menggunakan penutup wajah agar wajahnya tidak dikenali oleh orang lain. Sebab bagaimanapun juga, di dunia ini dirinya ada dua. Satunya dirinya sendiri dan satunya lagi raja dari suku manusia. Ia pun mencoba melamar sebagai pasukan. Namun tiba-tiba perbatasan itu diserang oleh suku iblis. Ia pun mencoba menyelamatkan salah satu jenderal dan menghadapi suku iblis agar kelak jenderal di sana memiliki hutang budi kepadanya dan bersedia menerima ia masuk ke dalam pasukan. Setelah itu, Duanmu mengutus seorang bawahannya yang bernama Yudu dalam mengejar pasukan suku iblis yang baru saja menyerang perbatasan, supaya mereka bisa lebih dulu mengetahui daripada jenderal lainnya jalur mana saja yang dilewati oleh suku iblis dalam memasuki perbatasan mereka. Ia meminta Yudu harus kembali dengan selamat. Di malam hari, Yudu mulai menyisir setiap jalur yang kemungkinan dilewati pasukan suku iblis yang menyelinap masuk ke dalam perbatasan. Dan benar saja, tiba-tiba ia diserang dan ditangkap. Kebetulan Zayan berada di sana. Saat kembali ke 1000 tahun yang lalu, kemampuan bela dirinya meningkat. Salah satu iblis di sana dengan mudah ia lumpuhkan. Hanya untuk sekedar bertanya seseorang yang bernama Duanmu. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Zayan mengambil pakaiannya dan menyamar menjadi suku iblis. Ia lalu berbaur dengan pasukan suku iblis yang berhasil menculik beberapa manusia, termasuk Yudu juga berada di sana. Saat sedang beristirahat, Zayan akhirnya mengetahui salah satu sandera yang bernama Yudu merupakan anak buah milik Duanmu. Mendengarkan itu, di saat ada kesempatan ia menyelamatkan Yudu dan bersama-sama menghabisi pasukan suku iblis. Lalu kemudian ia mengaku kepada Yudu kalau ia bukanlah suku iblis, melainkan manusia yang sedang menyamar saja. Kembali ke masa sekarang, para siluman yang berhasil keluar dari penjara Neraka 9 mendatangi ibu kota.
seluruh penduduk berhamburan lari ketakutan. Namun siapa sangka, siluman wanita berambut putih di sana, kita sebut saja namanya Bunga, bersikap baik dan membayar makanan menggunakan tusuk konde miliknya kepada salah satu penjual. Tidak hanya itu, ia juga menyelamatkan bocah yang hampir ditabrak kereta kuda. Oleh sebab itu, seluruh penduduk menyadari Bunga bersama teman-teman silumannya tidaklah jahat dan mereka pun tidak takut lagi. 没事吧？你是何人？为何当街纵马？ Adegan kembali ke masa lalu. Di saat itu, Luan dipinta oleh ibunya Wengu mencari keberadaan Wengu untuk dijemput pulang. Kebetulan, Wengu diserang oleh pasukan tidak dikenal dan hampir dibunuh. Beruntung, Luan berada di sana dan berhasil menyelamatkannya. Saat sedang terpojok, Zayan tak sengaja menemukan mereka dan segera membantu. 侠士，我们见过吗？我们走。 Singkatnya, Luan membawa Wengu kembali ke rumah adiknya. Kita sebut saja namanya Melati. Saat berada di dalam, Melati berterima kasih kepada Zayan karena mau menolong Luan kakaknya. Yang diketahui pasukan tadi mungkin saja orang suruhan dari Wen, anak pertama Raja Iblis yang tidak suka kepada Wengu. Sayangnya di sana, Luan tidak mengenal Zayan dan ikut mengucapkan terima kasih kepadanya. Sementara itu, Yudu yang telah kembali menceritakan terdapat seorang pemuda yang bernama Zayan menolongnya saat ia diculik oleh pasukan suku iblis. Ia pun ingin merekomendasikan Zayan masuk ke dalam pasukan. Namun Duanmu menolak karena ia tidak menerima orang asing masuk ke dalam pasukannya, apalagi ia tidak mengenal pria tersebut. Sementara itu, Wengu telah terbangun dari pingsan dan mengucapkan terima kasih kepada Zayan, pemuda yang tidak ia kenal namun mau menolongnya. Setelah Wengu kembali pulih, mereka pun hendak pergi. Luan meminta Melati adiknya ini menjaga rumah. Di perjalanan, Luan menyadari kantung miliknya tertinggal. Oleh sebab itu ia memilih kembali. Secara kebetulan, salah satu pasukan dari suku manusia yang bernama Chengxi mendatangi rumah Melati dalam menanyakan keberadaan Wengu. Di sana Melati menyadari wanita berbaju merah di sana berasal dari suku iblis. Ia pun memilih merahasiakan keberadaan Wengu dan tidak mau menjawab. Setelah beberapa lama kemudian, Luan kembali untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Alangkah terkejutnya saat ia melihat sang adik sudah tewas terbunuh. Luan berusaha mengejar si pelaku yang membunuh adiknya. Ia pun melihat wanita iblis berbaju merah di sana, merupakan kaki tangan Raja Iblis. Ia merasa heran kenapa sedang bersama dengan seorang manusia. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyerang untuk membalaskan dendam kematian adiknya. Di sana, Luan dikalahkan oleh wanita iblis tersebut. Kebetulan, Yudu melintas dan melihat pertarungan tersebut. Fakta mulai terungkap, ternyata Chengxi bekerja sama dengan suku iblis untuk menjadi seorang mata-mata dan pengkhianat di suku manusia. Yudu menjadi sangat marah. Pantas saja suku iblis bisa leluasa menyelinap masuk ke dalam perbatasan. Ternyata dibantu oleh Chengxi. Yudu hendak pergi melaporkan masalah tersebut, namun tiba-tiba dari arah belakang, Chengxi segera membunuhnya. Tak lama kemudian, Zayan bersama Wengu menghampiri, melihat situasi saat ini. Pasukan suku manusia juga datang ke sana. Chengxi memfitnah Zayan sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Jasad Yudu segera dibawa kembali ke base camp. Duanmu bersama pasukan wanita miliknya sangat terpukul atas kematiannya.
是你的错，不是你的。 Di penjara, Duanmu hampir saja membunuh Zayan karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Zayan menjadi sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Melihatnya so akrab membuat Duanmu sangat kesal karena mereka tidak saling kenal, namun mengapa ia mengetahui namanya. Zayan berusaha menjelaskan kalau bukan ia pembunuhnya. Namun sayang karena tidak ada bukti, Duanmu tidak percaya dan akan mengeksekusi mati dirinya. Gu Chang datang untuk menghentikan Duanmu yang ingin membunuh. Zayan lantas menantang Gu Chang bertarung. Kalau ia menang, berarti ia tidak bersalah dan harus dibebaskan. Gu Chang menyetujuinya. Mereka berdua pun lantas bertarung di arena. Karena Zayan dari masa depan, kemampuan bela dirinya setara dengan Gu Chang dan mampu mengimbangi kemampuan Gu Chang. 此人身手非同寻常。 为何放了他？ 他并非 Setelah pertarungan itu selesai, Duanmu baru menyadari memang bukan Zayan pelakunya karena bela diri yang digunakannya tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Apalagi Yudu pernah berkata kemarin pernah diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Zayan. Lalu ia menghampiri Zayan untuk menanyakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Zayan mengaku ia berasal dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk menemui Duanmu dan hendak membawanya kembali ke masa depan. Jelas perkataannya itu membuat mereka di sana tidak percaya dan menganggapnya sedikit gila. Di saat Zayan menyebut nama Duanmu, seketika Duanmu menarik pisaunya karena mereka baru kenal dan ia tidak suka kalau Zayan memanggilnya seperti itu. Demi membersihkan namanya dari tuduhan, Zayan mencoba memeriksa jasad Yudu dan di sana ia menemukan butiran padi di lehernya. Ia juga menyadari senjata yang digunakan oleh pembunuh bentuknya seperti pedang sabit karena ia memeriksa bekas luka tebasan yang berada di leher Yudu. Zayan lalu menggunakan kantung dewa milik Duanmu dan menggunakan kuas ajaib untuk menciptakan senjata yang kemungkinan mirip seperti milik pelaku. Melihat itu, Duanmu sangat terkejut melihat ia memiliki kemampuan layaknya dewa. Dari sinilah kecurigaannya mengarah ke Chengxi, sebab hanya Chengxi yang memiliki senjata sabit seperti itu. Kemudian mereka pergi ke penjara. Beruntung mereka datang tepat waktu yang dimana Wengu hampir saja dibunuh oleh suku iblis untuk membungkam mulutnya. Di sana, Wengu berkata, pembunuhnya bukanlah Zayan. Untuk bisa mengetahui siapa pelakunya, mereka harus menunggu Luan sampai bangun dari pingsan, sebab hanya Luan yang berada di lokasi kejadian. Di malam hari, Luan yang masih belum sadarkan diri hendak dibunuh oleh Chengxi. Ternyata itu bukanlah Luan, melainkan Duanmu. Alhasil, Chengxi ditangkap oleh mereka. Awalnya ia tidak mengaku sebagai pelaku yang membunuh Yudu. Namun Zayan menunjukkan bukti kuat kalau ia pelakunya. Yang pada akhirnya karena sudah ketahuan, Chengxi mengakui segala perbuatannya. Amarah Duanmu langsung meningkat dan segera membunuhnya. Sebelum mati, Chengxi memberikan sinyal kepada suku iblis menggunakan pelakat miliknya. Melihat itu, mereka pun akhirnya tahu mata-mata selama ini adalah Chengxi. 现在幽族那边应该知道这边的情况了。 Di dalam tenda, Duanmu melihat permen yang diberikan oleh Zayan untuknya. Ia sangat heran bagaimana bisa Zayan, pemuda yang baru ia temui, sudah mengetahui kalau permen merupakan makanan favoritnya. Ia pun mulai sedikit percaya kalau Zayan memang pemuda dari masa depan yang ingin menjemputnya, karena ia terjebak di masa lalu. Sementara itu, Luan akhirnya telah terbangun. Ia pun bergegas ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun pasukan wanita milik Duanmu meminta ia untuk tenang, sebab pelaku yang membunuh Yudu sudah ditemukan dan sudah dibunuh oleh Duanmu. Mendengarkan itu, Luan merasa lega. Tidak hanya itu, Luan juga diajak untuk bergabung ke dalam pasukan wanita. Tentu saja Luan bersedia bergabung bersama mereka. Singkat cerita, Tuan Jian, raja suku manusia, memanggil anak-anak angkatnya, yaitu Duanmu,
Yang Jian beserta Gu Chang, yang dimana mereka dipinta memutuskan siapa salah satu dari mereka yang akan turun menyerang suku iblis yang berada di kota Anyi. Duan Mu mencoba mengambil alih penyerangan. Ia yakin menggunakan pasukan wanita miliknya, ia bisa menaklukkan kota Anyi yang dikuasai oleh suku iblis. Perdebatan lalu terjadi. Gu Chang tidak setuju akan hal tersebut karena Duan Mu adalah seorang wanita yang tidak berhak menjadi pemimpin penyerangan. Cukup serahkan saja kepadanya. Ia berjanji akan kembali dengan kemenangan. Tuan Jian lalu menghentikan mereka berdebat. Dari arah luar, Tuan Jian dari masa depan menguping pembicaraan. Apabila Duan Mu menyerang kota Anyi, maka pasukan wanita akan tewas terbunuh. Awal dari cikal bakal penyesalan yang akan terjadi kepada Duan Mu di masa depan. Ia harus membuat semuanya ini tidak terjadi dengan membiarkan Zayan tetap berada di sisi Duan Mu agar bisa mengubah takdir masa lalu yang akan mempengaruhi takdir di masa depan. Terlihat Duan Mu menyendiri akibat masih kesal. Zayan menghampirinya demi bisa menghibur suasana hatinya. Ia mengajak Duan Mu lomba balap kuda. 咱们来比一局，人马跑得快，还是我的。 Singkat cerita, Zayan melihat Wengu kembali dibuli oleh pasukan lainnya. Tidak ambil diam, ia pun ke sana dan menantang ketiga pasukan itu bertarung melawannya. Alhasil, Zayan dengan mudah mengalahkan mereka tanpa mengeluarkan senjata. Melihat itu, Duan Mu mengajaknya bergabung ke dalam pasukan dan menjadi wakil jenderal miliknya. Selama Zayan berada di base camp, ia pun menciptakan senjata mematikan dari masa depan yang belum ada di masa lalu, mulai dari meriam, pelontar anak panah, dan senjata lain sebagainya. Bahkan semua alat ciptaannya langsung diuji coba untuk melawan suku iblis dalam mengambil alih kota Anyi. Alhasil, suku iblis berhasil ditaklukkan menggunakan alat tersebut tanpa perlu memakan banyak korban dari pihak suku manusia. Dari sinilah Duan Mu mulai tertarik kepada Zayan dan merasa jatuh cinta kepadanya. 你看，这个叫三公长。沈云，你 段梦莹为了减轻上战场。 Berkat keberhasilan mereka menaklukkan kota Anyi dan senjata yang diciptakan oleh Zayan, Duan Mu akhirnya dipilih oleh Tuan Jian sebagai pemimpin pasukan dalam berperang melawan suku iblis di kota Chong. Salah satu jenderal yang tidak suka terhadap keberhasilan Duan Mu yang bernama Jenderal Go mulai memikirkan sebuah rencana untuk menjatuhkannya sebab ia tidak suka seorang wanita menjadi pemimpin. Ia pun memiliki ide, yaitu membakar semua senjata yang diciptakan oleh Zayan agar Duan Mu gagal menjadi pemimpin perang. Alhasil di malam hari, kebakaran di base camp milik Duan Mu terjadi. Mereka pun berhasil menangkap pelaku pembakaran. Beruntung hal itu sudah disadari oleh Zayan sebelumnya. Maka dari itu, seluruh senjata sudah dipindahkan ke tempat lain. Di sana, Duan Mu menyadari pria tersebut anak buah dari Jenderal Go. Ia pun memerintahkan pasukan untuk membunuh pria tersebut sebagai hukuman. Keesokan harinya, Tuan Jian menghampiri Duan Mu untuk mempertanyakan apakah benar ia membunuh salah satu pasukan tadi malam. Duan Mu membenarkan hal tersebut sebab pria tadi malam merupakan pelaku yang sudah membakar base camp senjata miliknya. Tuan Jian sangat marah karena main asal bunuh saja. Seharusnya bisa diselidiki lebih dulu. Zayan mencoba membela Duan Mu kalau apa yang dilakukannya sudah benar. Pelaku harus dihukum untuk mendidik karakter pasukan supaya tidak berkhianat. Terlebih lagi, pria tadi malam anak buah dari Jenderal Go. Mendengarkan hal tersebut, Jenderal Go mencoba menyangkal dan menganggap tuduhan itu adalah fitnah. Ia pun memanfaatkan situasi meminta kepada Tuan Jian untuk menghukum Zayan karena sudah berani kurang ajar. Alhasil Tuan Jian terpaksa menurunkan perintah mencambuk Zayan sebanyak 10 kali. Terlihat Duan Mu dipilih sebagai eksekutornya. Meskipun terpaksa ia mau tidak mau mencambuknya di sana.
剩下的军阀愿领过。今天的事到此为止。 Di malam hari, Duanmu mengobati lukanya sambil meminta maaf. Zayan tidak mempermasalahkan hal tersebut. 你先好好休息，我回去了。 Tak lama kemudian, Duanmu dipanggil oleh Guchang yang tidak suka melihatnya bersama Zayan. Duanmu justru mengusirnya dari tenda dan melarang Guchang untuk ikut campur dalam kehidupannya. Sementara itu, tubuh Zayan secara perlahan mulai menghilang. Ia pun tidak memiliki banyak waktu lagi dan harus segera membawa Duanmu pergi dari dunia tersebut. Alasan tubuhnya bisa menghilang karena ia bukan orang-orang yang berasal dari masa lalu. Di malam hari, Duanmu bermimpi dan melihat seluruh pasukannya telah menghilang dari base camp. Lalu ia dibawa ke sebuah kuburan, makam dari seluruh pasukan miliknya yang telah tewas terbunuh di medan peperangan. Di sana, Duanmu dipinta oleh roh dari pasukannya untuk mengikhlaskan kematian mereka. Sebab apabila penyesalan itu masih ada, mereka tidak akan bisa mati dengan tenang dan menjadi roh bergentayangan. Tentu saja, hal itu membuat Duanmu merasa bingung kenapa bisa berada di sana. Dan film Nobundari season pertama pun selesai. Oke, buat kalian yang masih penasaran terhadap season keduanya, Mimin taruh link season keduanya di deskripsi atau di kolom komentar. Entar kalian bisa langsung nonton di aplikasi Telegram. Soalnya season kedua ini enggak Mimin bahas. Jadi kalian nonton langsung saja ya di aplikasi Telegram full episodenya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.